Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Ibu. Pada hari ini kita masih akan membahas tentang himpunan bagian kedua, yaitu tentang himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Untuk itu ayo siapkan alat tulismu dan jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Nah, setelah mengamati video ini, kalian diharapkan dapat memahami dan menentukan himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian, lalu menghitung banyaknya himpunan bagian suatu himpunan. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah punya beberapa gambar hewan. Ibu akan membaginya ke dalam beberapa himpunan. Nah, ternyata kita bisa membuat beberapa himpunan dari hewan yang tadi ya. Yang pertama, hewan pemakan rumput. Yang kedua, himpunan unggas, lalu yang ketiga, himpunan hewan pemakan daging. Nah, nanti gimana kalau ditanyakan himpunan hewan melata? Nah, oke. Dari gambar semua di sini, hewan yang ada di sini, itu dinamakan dengan himpunan semesta atau semesta pembicaraan. Sedangkan himpunan yang sudah Ibu kelompokkan seperti ini, nih, dalam kotak ini dinamakan himpunan bagian. Nah, tadi himpunan hewan melata dari gambar yang sudah ada, itu ternyata tidak ada anggotanya, betul ya? Makanya kosong. Nah, makanya ini disebut dengan himpunan kosong. Nah, di sini Ibu harapkan kamu sudah punya gambaran tentang himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan kosong itu seperti apa. Nah, kita mulai dengan himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Hal ini berarti semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga himpunan universal dan disimbolkan dengan S atau U. Nah, namun biasanya disimbolkan dengan S ya. Nah, di sini contohnya, jika Ibu punya himpunan P, ada jeruk, apel, lemon, dan pepaya. Ya, kalau ditanyakan semesta pembicaraan yang mungkin dari himpunan P adalah, maksudnya apa sih? Nah, jadi gini, kalau misalkan ada jeruk, apel, jambu, lemon, pepaya, kita tuh lagi ngomongin apa sih? Nah, itulah. Ternyata ini semesta pembicaraan yang mungkin terjadi dari himpunan P itu yang pertama adalah semestanya itu tentang buah-buahan, betul ya? Lalu bisa juga tentang lebih spesifik lagi yaitu buah-buahan yang mengandung vitamin C. Nah, itulah contoh dari beberapa himpunan semesta atau semesta pembicaraan dari suatu himpunan. Oke, agar lebih jelas, Ibu sudah punya contoh yang kedua. Di sini jika Ibu punya A, anggotanya ada 1, 3, 5, dan 7. Himpunan semesta yang mungkin yaitu, nah oke, jadi kalau kita ngomongin 1, 3, 5, dan 7, kita tuh lagi ngomongin apa sih? Nah, sekali lagi, ya di sini ternyata himpunan semesta yang mungkin adalah kamu bisa menyebutkan ternyata A itu tentang bilangan ganjil. Lalu bisa juga A itu tentang bilangan asli. Lalu bisa juga dengan bilangan cacah. Boleh juga kan? Ternyata himpunan A itu tentang bilangan bulat dan lain-lain. Oke, dipahami ya? Nah, selanjutnya tentang himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dinyatakan dengan lambang seperti ini anak-anak ya. Nah, jadi ada himpunan kan identik dengan kurung kurawal. Namun karena ini himpunan kosong, dia tidak ada isinya. Atau bisa juga dengan seperti ini, O dicoret. Ini namanya himpunan kosong. Paham ya? Nah, di sini contohnya. Himpunan N adalah himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf C. Nah, sekarang kita perhatikan ada 12 bulan, Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Ada tidak yang berawalan huruf C? Oh, ternyata tidak ada. Maka N itu ya adalah himpunan kosong atau ditulis seperti ini. Atau bisa juga kita tulis seperti ini. Paham ya? Jadi N adalah himpunan kosong karena alasannya tidak ada nama bulan yang diawali dengan huruf C. Paham ya? Oke, lanjut yang kedua. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan bilangan asli antara 3 dan 4. Nah, maka A itu juga sama. Himpunan kosong, ya. Karena tidak ada bilangan asli antara 3 dan 4. Adanya bilangan desimal, pecahan, dan lain-lain ya. Jadi bilangan aslinya tidak ada.
Makanya A itu dinamakan himpunan kosong. Ini mudah ya. Oke, yang terakhir adalah himpunan bagian ya. Di sini ada keterangan himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Ditulisnya seperti ini. Ya, jadi ditulisnya seperti ini. A himpunan bagian dari B. Jadi simbol seperti ini namanya himpunan bagian. Sorry, nggak rapi. Nah, begini. Nah, contohnya di sini Ibu sudah punya 3 himpunan. Ada A, B, dan C. A itu 1, 2, 3, B itu 4, 5, dan 6, dan C-nya anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kalau kita ambil 2 himpunan di sini A dan C, hubungannya adalah di sini lihat perhatikan 1, 2, 3 itu adalah anggota A dan C-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kamu perhatikan di sini ya, semua anggota A merupakan anggota C. Benar ya? Maka kesimpulannya A itu merupakan himpunan bagian dari C. Karena tadi alasannya semua anggota A merupakan anggota C juga. Oke, pahami ya? Lanjut, kalau misalkan antara B dan C di sini ternyata kalau sekilas ini mirip dengan kasus yang tadi yang ini ya. Nah, namun di sini perhatikan B dan C itu di sini kan B-nya 4, 5, dan 6 ya. C-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini yang samanya hanya 4 dan 5 saja. Nah, ini B itu bukan merupakan B itu bukan himpunan bagian dari C. Kenapa ya? Karena di sini ada 6. 6 itu bukan anggota himpunan C. Alasannya, karena 6 bukan merupakan anggota himpunan C. Makanya tadi B itu bukan termasuk himpunan bagian dari C. Paham ya? Karena sekali lagi ada 6 nih yang tidak sama di antara B dan C-nya. Paham ya? Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menentukan banyaknya himpunan bagian. Di sini Ibu sudah memiliki beberapa contoh ya. Yang pertama, ada sebuah himpunan P, namun di sini yang ini dulu ya kita bahas. Namun di sini P itu anggotanya A saja ya, atau satu anggota, maka himpunan bagian yang terjadi itu yang pertama himpunan kosong, lalu yang kedua adalah himpunan yang anggotanya A saja. Jadi banyaknya di sini anggota himpunan atau Ibu singkat jadi himpunan bagian, itu banyaknya anggota himpunan bagian itu ada 1, 2 ya. Nah, sekarang ketika P yang anggotanya ada 2 buah yaitu A dan B, kalau kita pecah atau kita bagi ke dalam beberapa himpunan bagian, maka yang terjadi yang pertama adalah himpunan kosong, lalu yang kedua himpunan yang anggotanya 1 anggota, berarti ada himpunan A dan himpunan B, lalu anggota himpunan yang terdiri dari 2 anggota, yaitu A, B. Berarti himpunan yang terjadi di sini yang pertama adalah himpunan kosong 1, lalu ini 2, lalu ini 3, dan ini 4. Makanya HB-nya atau himpunan bagiannya ketika anggotanya 2 yaitu 4. Nah, sekarang ketika anggotanya 3, A, B, C, itu P-nya itu A, B, dan C. Maka himpunan bagian yang terjadi adalah yang pertama himpunan kosong, lalu himpunan yang anggotanya hanya 1 aja. Berarti di sini ada A, ada B, ada C. Betul ya? Lanjut anggota yang anggotanya ada 2. Berarti ada A, B, ada A, C, lalu ada B, C. Lalu satu lagi anggota yang himpunan yang anggotanya ada 3. Berarti di sini ada A, ada B, ada C. Atau A, B, C. Maka di sini himpunan yang terjadi ada berapa banyak himpunan bagian yang terjadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 himpunan. Makanya kita tuliskan di sini himpunan bagiannya itu ada 8. Nah, ini ketika tadi kan ketika anggotanya 1, 2 itu HB-nya atau himpunan bagiannya ada 2. Ketika anggotanya ada 2, HB-nya ada 4 atau himpunan bagiannya ada 4.
Ketika anggotanya ada 3, himpunan bagiannya ada 8. Nah, ternyata dari 2, 4, dan 8 itu berasal dari yang 2 itu kan 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, dan 8 itu 2 pangkat 3. Yang mana pangkat yang ini merupakan banyaknya anggota himpunan. Ini kan 1 nih, ini 1. Nah, ini 2, ini 2. Ini 3, berarti ini 3. Nah, makanya dari uraian ini kita bisa membuat sebuah rumus ya. Didapatkan sebuah rumus seperti ini. Banyak himpunan bagian itu dirumuskan dengan 2 pangkat N. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat ada P, anggotanya itu ada A, B, C, D, E, F, G misalkan sampai sebanyak ini, kalian tidak usah menguraikan seperti ini. Kalau ditanyakan berapa banyaknya himpunan bagian yang terjadi, cukup pakai rumus 2 pangkat N saja. Berarti kamu bisa, ini kan ada anggotanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup kamu bikin 2 pangkat 7 itu adalah 128. Selesai deh. Udah ya? Oke, contoh yang pertama di sini tentukan banyaknya himpunan bagian dari P jika P anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk menentukan himpunan bagian kita tuliskan dulu banyaknya anggota himpunannya ya. Kita harus tahu dulu itu. NP-nya itu ada berapa anggota nih? 1, 2, 3, 4, 5 buah ya. Kita tuliskan NP-nya 5. Berarti di sini banyaknya himpunan bagian itu tinggal masukkan rumus 2 pangkat N. Kita ganti N-nya dengan 5, berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, betul ya? Yaitu 32. Ini jawabannya. Selesai. Mudah ya? Nah, sekarang gimana ya kalau ada soal seperti ini? Diketahui suatu himpunan K, anggotanya A, B, C, D, dan F. Tentukan banyaknya himpunan bagian K yang memiliki 4 anggota. Yang ini ditanyakannya banyaknya himpunan bagian K yang memiliki 4 anggota. Jadi bukan semuanya ya. Nah, kalau semuanya kita gampang sekali ya. Tinggal pakai rumus yang tadi yaitu 2 pangkat N, dimana di sini N-nya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 2 pangkat 6. Itu aja kan? Nah, ini berhubung yang ditanyakannya adalah yang hanya memiliki 4 anggota. Ini kamu bisa menggunakan segitiga Pascal untuk mencari isinya. Segitiga Pascal itu apa sih? Nah, Ibu akan mulai dari sini. Segitiga Pascal itu awalnya dari 1, 1, 1. Pola bilangan yang bentuk segitiga seperti ini. Di sini adalah ketika anggota himpunannya untuk kosong atau N-nya 0 ya. Ini jika anggota himpunannya adalah 1. Nah, ini kalau kita jumlahkan akan menghasilkan pola seperti ini. 1, 2, 1, di mana 2 itu didapat dari 1 dan tambah 1. Nah, ini ujung-ujungnya tetap dikasih 1 dan 1. Nah, ini kita jumlahkan lagi. Ini juga kita jumlahkan. 1 tambah 2, 2 tambah 1. Maka hasilnya akan menjadi ini. 3, 3. Dimana 3 tadi sekali lagi dapat dari 1 tambah 2. Paham ya? Lanjut. Ini juga sama, ini tinggal dijumlahkan 1 tambah 3, 3 tambah 3, 3 tambah 1, maka polanya akan seperti ini. 4 itu didapat dari 1 tambah 3, 6 itu didapat dari 3 tambah 3, 4 itu didapat dari 3 tambah 1, ujungnya tetap kasih 1 dan 1. Nah, ini untuk N-nya, yang baris ketiga ini untuk N-nya sama dengan 2. Ini untuk ketika anggota himpunannya adalah 3, ini untuk anggota himpunannya 4. Ini kan tadi anggota himpunannya adalah 6 ya. Berarti kita buat sebanyak 7 baris. Nah, di sini untuk N-nya sama dengan 6. Dimana tadi 5 itu didapat dari 1 tambah 4, 10 itu 4 tambah 6, 10 yang ini 6 tambah 4, yang ini 5-nya dapat 4 tambah 1. Oke. Di sini kita sudah memiliki, di sini 5 ya, anak-anak ya. Untuk anggotanya 5. Sekarang kan anggotanya 6, berarti kita buat 1 baris lagi. Nah, dimana tadi sekali lagi
Ini didapat satu ujungnya, dikasih 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6, kasih ujungnya 1. Nah, ini untuk ketika n-nya sama dengan 6. Berarti kita pakai yang ini. Jadi nanti tergantung banyaknya anggota himpunan yang ada. Kalau 5 berarti cukup sampai di sini aja. Paham ya? Nah, sekarang tentukan banyaknya himpunan bagian K yang memiliki 4 anggota. Nah, ini mewakili, ini bilangan-bilangan ini mewakili banyaknya anggota, ya. Maksudnya gimana? Nah, ini 1, ini mewakili untuk himpunan kosong. 6 itu untuk mewakili yang himpunan bagian yang anggotanya 1, sebanyak-banyaknya 1 gitu. Nah, ini 15 mewakili banyaknya anggota himpunan bagian yang anggotanya 2. Yang 20 itu untuk 3 anggota, 15 itu 4 anggota, 6 itu untuk 5 anggota, dan 1 itu untuk 6 anggota. Nah, di sini karena yang ditanyakannya adalah 4 anggota, ya anak-anak ya, berarti kita pilih yang ini. 4 anggota itu berapa? Oh, ternyata 15. Nah, jadi banyaknya himpunan bagian yang memiliki 4 anggota adalah 15. Selesai deh, seperti ini aja. Udah ya. Jadi selalu di sini dimulai dari himpunan kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Gitu. Tergantung nanti banyaknya anggota yang soalnya yang ini. Oke. Ibu doakan semoga kalian paham ya. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Ibu doakan semoga kamu paham. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.